Bunda, Ayahanda, pemirsa dan Wissaku TV One, itulah sekelumit di segmen ini bahwa akhlak menjadi penting, terutama akhlak kepada kedua orang tua. Kemudian Al-Quran menyampaikan bahwa akhlak kepada orang tua itu sebagai bukti kedalaman keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah menyelesaikan tugasku mengabdi kepada Allah. Aku telah menyelesaikan mengabdi kepada Rasulullah. Lalu apa yang aku lakukan setelah ini?" Rasul berpesan kepada sahabat itu, "Kalau aku tidak memberatkan kepadamu, niscaya akan aku suruh umatku untuk sujud kepada kedua orang tuanya." Sebab tidak ada kewajiban yang begitu dahsyat adalah kewajiban anak kepada orang tuanya setelah Allah dan Rasulnya. Maka Bunda Ayahanda, akhlak ini menjadi penting. Pertanyaannya penting sekali, dari mana muncul akhlak ini? Ceramah, tausiah tentang bagaimana indahnya akhlak sudah disampaikan. Izinkan pada kesempatan mulia ini, bagaimana menggali muncul akhlak itu, dari mana awalnya? Kang Rasid, anak saya sudah disekolahkan ke sini, sudah diajarkan ini, tapi tetap tidak patuh-patuh, Kang. Mari kita gali, kenapa itu muncul? Benar sekali, akhlak itu adalah gabungan antara nalar dan hati. Muncul akhlak. Maka punten, your belief become your touch. Apa yang engkau imani kepada Allah, apa yang engkau yakini kepada Allah akan jadi pikiranmu. Dipikirkan, didiskusikan, didialogkan. Yang engkau yakini akan jadi pikiran. Your thoughts become your word. Apa yang engkau pikirkan akan jadi kata-katamu. Didiskusikan, diseminarkan, didialogkan, ditausiahkan. Kalau sudah jadi word, your word become your action. Setiap yang engkau dialogkan, obrolkan akan harus diaksikan. Jangan jadi wacana terus. Tahu Kang Rasid, saya harus wajib berbakti kedua orang tua. Iya, tapi jangan jadi wacana terus. Jadi sosmed, jadi postingan. Tapi harus dipraktekkan. Istilah orang biasa NATO, no action, talk only. Harus dipraktekkan. Jadi your word become your action. Mari kita lihat urutannya. Your action become your value. Terbiasa bakti ke orang tua, terbiasa bakti ke masyarakat menjadi value bagi orang itu. Kalau terus biasa, your value become your habit. Habit itu adalah akhlak. Jadi akhlak itu tidak ujug-ujug muncul. Dia pembiasaan, habit. Lihat kotak lewat, greget pingin ngisi gitu ya. Lihat nenek jatuh, greget pingin nolong. Lihat orang tua lewat, greget pingin kawal, itu habit. Habit itu tidak muncul ujug-ujug. Maka orang tua tolong sabar bagaimana menerjemahkan supaya anak kita patuh kepadanya. Kalau sudah habit, your habit become your destiny. Akhlak yang tertata baik, maka akan jadi kepada tujuan kita semua. Tujuan kita adalah bagaimana putra-putri kita semua, putra-putri bangsa ini, termasuk orang-orang yang birrul walidain. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud tentang bagaimana akhlak kepada kedua orang tua. Jadi akhlak itu muncul, habit itu menjadi kebiasaan, karena basicnya adalah iman. Jadi sampai Nabi berkata, "Addabani Rabbi bi ahsana ta'dibi." Allah telah mengajariku, addabani, Rabbi, Allah telah mengajariku, fa ahsana ta'dibi, sebaik-baik pengajaran. Bagaimana duduk di depan orang tua, bagaimana bertatap wajah dengan orang tua, bagaimana menjambangi orang tua, itu diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Contoh punten, salah satu adab kepada kedua orang tua itu ketika dicatat oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya Majmu'ah min Rasailil Imam Al-Ghazali, dalam satu bab namanya Adab Fiddin. Di situ Imam Ghazali mencoba mendetilkan bagaimana akhlak anak ke orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi ma'a walidihi.
adab tata krama etika seorang anak dengan orang tuanya. Yang pertama beliau menyampaikan yasma'u kalamahuma. Ini salah satu adab pertama yang harus dilakukan oleh anak. Dengarkan ucapan kedua orang tuamu. Kalau boleh punten bunda ayahanda adikku, anak-anakku, adik-adikku. Bahwa ketika orang tua bicara ada eye contact. Ya mama, ya papa. Hak orang tua sudah diberikan oleh anaknya. Jangan orang tua bicara di belakang, anaknya di depan gak dilirik. Yasma'u kalamahuma, dengarkan pembicaraan orang tuamu. Ketika bicara tolong dilihat, didengarkan, iya mama. Dulu sepuh kita, orang tua kita di pesantren, dia tidak mau melihat wajah orang tuanya ketika bicara. Gini aja, iya mama, iya papa. Sekarang sudah mulai nih ditatap wajahnya. Yasma'u kalamahuma, itu salah satu etika anak kepada orang tua. Nomor 2, etika yang mencoba disampaikan oleh Imam Al-Ghazali secara detail tentang bagaimana etika tata krama anak kepada orang tua. Yang kedua, menjalankan perintahnya. Li amrihi mima. Segala perintah orang tua laksanakan. Laksanakan semampumu tentunya. Maka orang tua yang bijaksana, dia akan memerintahkan kepada anaknya sesuai dengan kemampuan anak. Tidak mungkin memerintahkan kepada anak di atas kemampuannya. Itu adalah dolim kepada orang tuanya. Maka punten sekali, salah satu etika orang tua kepada anak, dia memerintahkan perintah sesuai kemampuan anaknya. Nah, kamu kan sudah besar saat ini nak, sudah 17 tahun, sudah balik. Kalau boleh kamu nak rajin mengaji, wajib sholat nak, sesibuk apapun wajiblah sholat nak. Nah, bagaimana perintah ini dilaksanakan oleh anak yang sudah balik.